Shalom warga kerajaan, para pemirsa Household of Faith. Kita jumpa lagi dan kita juga masih akan membahas tentang parenting. Bagaimana pola asuh yang benar dan mempersiapkan generasi supaya kita siap menyongsong Indonesia emas 2045 dan bukan menjadi Indonesia cemas tentunya. Dan saat ini kami berdua ada di tempat yang sangat asik sekali, yaitu di Resto Samba and Spice di Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Raden Saleh, Jakarta. Nah, pembahasan kita pada saat ini adalah bagaimana kita menjauhkan anak-anak kita dari kondisi di mana mereka mengalami apa yang disebut dengan mental illness. Sekarang kasusnya banyak sekali, ya. Kesehatan mental ini menjadi satu hal yang sangat serius untuk kita bicarakan agar supaya jangan sampai anak-anak kita itu mengalami masalah di dalam emosinya dan tidak memiliki daya tahan yang tangguh. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang tua menginginkan anak-anak kita hidup bahagia sekaligus tangguh dalam kehidupannya. Nah, yang perlu ditekankan adalah seperti firman Tuhan menganjurkan bahwa kita mesti beritahu kepada mereka bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Alkitab berkata dalam Yesaya 43 ayat keempat begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Katakan kepada anak-anak kita, kamu tuh berharga di mata Tuhan. Kamu dikasihi oleh Tuhan. Kamu mulia dalam pandangan Tuhan. Kenapa? Ini akan memberikan identitas yang kuat. Karena identitas akan kuat terbangun atas dasar firman Tuhan. Atas dasar perkataan firman Tuhan. Dan juga ini yang gak boleh dilewatkan. Mari orang tua kita tingkatkan pembelajaran diri kita sendiri. Kita juga harus belajar sebagai orang tua yang tidak berhenti pada satu fase. Karena ada ungkapan berkata, never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Jangan pernah berhenti belajar. Kalau kamu berhenti belajar, kamu berhenti bertumbuh. Nah, apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita selanjutnya adalah mengajarkan tentang kecerdasan emosi. Emotional quotient. Ya, contohnya gimana? Kita mesti ngajari anak-anak misalnya belajar mengembangkan sikap empati kepada orang lain. Dari dini ajarkan kepada anak-anak kita. Empati itu lebih tinggi dari simpati. Kalau simpati kan kasihan aja ya. Cuma timbul merasa kasihan. Tapi kalau empati itu sudah lebih tinggi. Itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan perasaan untuk mengerti apa yang turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seperti memakai sepatu orang lain. Itu mesti diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau bahasa Alkitab, kita tahu bagaimana Yesus bisa melakukan mujizat. Karena Alkitab sering mengatakan, karena tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ditanamkan seperti itu supaya dia punya kecerdasan emosional yang bagus. Dan juga kemampuan untuk membawa diri di dalam pergaulan. Dan tentunya ini terhubung dengan identitas tadi itu, ya. Beritahukan kepada anak kita bahwa kamu tuh dicipta serupa segambar loh dengan Tuhan. Nah, ketika seorang anak mengerti identitas, dia akan punya kemampuan untuk membawa diri dengan baik dalam pergaulannya. Juga bagaimana kita mesti menempatkan anak-anak kalau ada di lingkungan baru, ya. Bagaimana menempatkan diri di lingkungan baru. Nah, itu mesti diajarkan kepada orang tua supaya misalnya di lingkungan baru tidak mendominasi pembicaraan. Misalnya mesti belajar kenali teman-temanmu dulu, baca situasinya. Saya percaya ketika kita dengan bertekun mengajarkan soal-soal seperti ini, pasti anak-anak kita itu akan bertumbuh dalam kematangan. Mentalnya akan menjadi sehat, ya. Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Karena kalau mentalnya sehat, jiwanya sehat, itu akan mempengaruhi badannya. Tubuhnya sehat. Betul, ya. Karena kalau dunia ilmu pengetahuan berkata mens sana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi dalam Alkitab justru berbeda. Justru dari dalamnya sehat dulu, jiwanya sehat, baru jiwa sehat, mentalnya sehat, fisiknya akan bertumbuh secara sehat. Iya. Gitu kan, ya? Selanjutnya
kita akan belajar mengenai adversity quotient. Ya. Yaitu bicara tentang, tadi kan emosional, tapi sekarang ketahanan. Ya kita paham lah yang namanya orang tua di mana-mana itu kepingin supaya anaknya nyaman, anaknya baik-baik saja. Tapi kita juga harus melatih anak-anak kita bahwa kehidupan tidak selamanya dan tidak selalu baik-baik saja. Hidup tuh penuh tantangan. Makanya kita bahkan juga sekarang kan kalau Indonesia ini dibilang Indonesia gelap, hashtagnya kabur aja kabur dulu. aja. Kita harus ngajarkan anak-anak itu tangguh, bukan asal escape gitu ya, melarikan diri dari tantangan, dari kehidupan gitu ya. Nah kita orang tua juga harus memberikan teladan bahwa kita ini ada tantangan, tapi kita bersama-sama suami istri, kita sanggup melewatinya gitu ya. Dan yang pertama kita ajarkan bahwa responnya ya, yang pertama ya. Wajarlah dalam kehidupan itu tiba-tiba ada mendengar kabar nggak baik. Respon pertama seringkali orang tuh freeze, kayak kaget, diem. Atau ya yang menciptakan perasaan itu Tuhan sendiri. Betul. Jadi it's okay kok. Mungkin kita takut, galau, atau mungkin kita sedih, kecewa. Normal, it's okay. Tuhan juga tidak akan mempersalahkan kita ketika kita respon awal. It's okay to not be okay. Kayak drakor ya. Karena harus juga diajarkan bahwa ada boundaries, ada batasan-batasan, ada keterbatasan-keterbatasan yang ada. Itu hal yang wajar. Anak-anak mesti diajarkan seperti itu. Jadi it's okay awal. Cuman gini, kita belajar, kita juga nggak bisa terus berlama-lama di perasaan seperti itu. Itu spontan untuk sesaat boleh. Tuhan juga tidak menghakimi kita dengan perasaan itu. Tuhan sendiri pun juga pernah takut kok. Tapi kita belajar pada waktu setelah Tuhan takut akan ditangkap. Firman Tuhan berkata dia bangkit dan dia melakukan keputusan yang benar. Ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi mungkin it's okay untuk sesaat, tapi kita harus adjust. Ini harus dihadapi. Kita nggak bisa lari dari kenyataan. Ini penting diajarkan kepada anak-anak kita. Yang pertama itu apa sih yang perlu kita ajarkan? Untuk kontrol. Kontrol ya yang pertama. Yaitu gimana misalnya kontrol emosi ketika dia ngalami suatu masalah. Contoh yang paling mudah mungkin lomba di sekolah ya. Dia berharap menang, dia udah latihan, dia udah sepenuh tenaga, keluarin ini itu. Ternyata mungkin bisa jadi bahkan dia dicurangi oleh temannya, dicurangi oleh juri-jurinya, dicurangi oleh guru-gurunya. Sekarang bagaimana dia untuk berespon benar, untuk mengontrol emosinya, nggak marah-marah, nggak ngambek. Bahkan anak-anak kalau tidak dilatih, dia bisa banting pintu, tendang, pukul. Kita ajarin bahwa itulah kehidupan. Bahwa it's okay kok, tapi yang penting kamu sudah berusaha. Intinya anak-anak diajarkan meregulasi emosinya. Ini penting sekali ya, supaya bagaimana berespon dengan benar. Jadi pertama untuk sesaat, tapi habis itu kontrol gitu ya. Kalau misalnya punya masalah banyak kan larinya kemana? Main game. Kecanduan akhirnya. Bisa kecanduan game. Nah kita ajarkan bagaimana jangan mudah lari. Harus hadapi. Memang tidak bisa dipungkirin bagaimanapun juga untuk meregulasi pastinya kembali kepada firman Tuhan. Amin. Jadi anak-anak dari awal firman Tuhan berkata ulang-ulang ajarkan anakmu. Betul. Karena firman Tuhan itulah ketika anak mau mungkin bersikap atau berespon tidak benar, firman Tuhan dalam dirinya menuntun dia. Kan? Dan ada bukti nyata secara ilmiah. Kenapa orang-orang keturunan Yahudi itu terbanyak memenangkan hadiah Nobel. Ternyata rahasianya adalah Ulangan pasal 6 tadi. Di mana orang tuanya itu terus mengajarkan kebenaran. Padahal itu perjanjian lama ya. Tapi hasilnya sudah luar biasa. Apalagi digenapi lewat Yesus Kristus. Yang selanjutnya dari pertama kontrol mengontrol. Dan yang kedua bicara tentang apa? Ownership. Bagaimana diajarkan anak-anak tangguh, gigih, tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawab dia, milik dia. Ini tanggung jawabnya dia, kamu harus lakukan, kamu harus menyelesaikan, gitu ya. Ya ini hal yang simpel aja, apalagi kita bicara ownership. Katakanlah dia tanpa sengaja, katakanlah itu bukan kesalahan sepenuhnya di pihak dia.
menghilangkan handphone, menghilangkan sesuatu hal yang baru dibelikan. Orang tua jangan cepet-cepet langsung dibelikan kembali supaya dia jangan sampai stres gitu. Enggak, ajar anak juga untuk bertanggung jawab atas walaupun bukan sepenuhnya salah dia. Oke, sekarang kamu apa yang bisa kamu lakukan? Jadi orang tua jangan langsung over ambil alih. Apa yang kamu akan lakukan dengan kejadian barang ini. Kejadian yang kamu hadapi saat ini. Oke, kamu pakai uang sakumu. Kamu berusaha cicil. Nanti papa mama bantu kamu. Jadi ajarkan dia untuk bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya kita bicara tentang rich. Ini penting sekali karena sekarang kita kalau dengar anak zaman now bicara strawberry generasi, saya sepenuhnya juga kita tidak setuju dengan hal ini. Dicap anak-anak kita generasi strawberry. Iya. Ya, lawan pakai perkataan firman bahwa keturunanku perkasa di bumi ini, angkatan orang diberkati, dan anak-anak cucu-cucuku melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan sampai kepada tujuannya. Yang ketiga kita bicara tentang reach, pencapaian, hal-hal yang harus dituju. Nah, kita kan mendengar bahwa aduh anak sekarang ini ya kerjain sesuatu belum beres ditinggal ganti yang lain. Belum beres ditinggal ganti yang lain. Akhirnya tidak ada yang benar-benar selesai. Sekarang kita tantang anak kita, kamu harus menyelesaikan sesuatu yang kamu mulai. Nggak boleh, jangan izinkan dia beranjak ke sesuatu hal yang lain kalau dia belum selesai. Saya ingat waktu saya masih kecil, itu masih kelas 6 SD lah. Dari kecil tuh saya suka menjahit gitu ya. Jadi saya minta dibelikan mami saya kain. Saya sudah mulai belajar pakai mesin jahit. Saya jahit, kok nggak bisa ya tangannya ya. Ini gimana cara jahit lehernya? Salah dong. Akhirnya saya bilang merengek sama mami saya, beliin baru, kain baru. Oke, mami saya beliin. Tengah jalan gitu lagi. Mami saya bilang, enggak, kamu harus bongkar. Kamu harus selesaikan. Mami gak akan beliin kamu kain baru sebelum kamu menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Jadi ajar anak-anak kita untuk menyelesaikan sampai finish. Apa yang sudah dimulai. Reach itu penting. Jadi yang pertama adalah control, ownership, reach. Dan yang selanjutnya kita bicara endurance gitu ya. Nah, kita juga melatih anak-anak kita gak di semua tempat loh mereka itu selalu diterima. Kadang-kadang ada teman atau keadaan yang menolak dia. Kita ajarkan kamu tangguh di tempat seperti itu. Kalau kamu ditolak, kamu bukan berarti kamu enggak berharga. Kamu tetap berharga. Penolakan orang lain tidak menentukan harga dirimu. Jadi bukan berarti kamu ditolak di sini, kamu quit, pergi ke tempat lain. Terus kamu ke sana, kemari. Enggak, kamu berharga. Dimanapun kamu luar biasa. Itu yang kita perlu. Betapa pentingnya anak-anak diajar meregulasi apa yang disebut dengan emosinya. Dan tentunya sebagai pelengkap adalah kita juga harus mengajarkan kalau yang tadi pertama ya emotional quotient-nya, lalu adversity quotient, dan kemudian apa yang disebut dengan IQ-nya. Ya, jadi ketika lengkap IQ, EQ, lalu EQ bahkan SQ. Spiritual quotient-nya diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan dalam segmen selanjutnya. Kami masih tetap ada di tempat yang sangat asik, yaitu Sambal and Spice di Blue Sky Pandurata Butik Hotel Raden Saleh, Jakarta. Praise God.